Seandainya hari ini adalah hari terakhir dari hidup saudara, apakah yang saudara lakukan sepanjang hari? Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya pemirsa setia Henok Gatsu Medan dimanapun Anda berada. Pada hari ini kembali kami mengudara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada pendengar setia kami. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik, bagaimana agar kita boleh hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Nah, sebelumnya ada satu pertanyaan yang boleh kita ajukan kepada pemirsa, dan itu juga menjadi pertanyaan bagi saya. Seandainya hari ini adalah hari terakhir dari hidup saya, apakah yang saya lakukan sepanjang hari ini? Jadi saudara-saudara pemirsa setia kami, seandainya hari ini adalah hari terakhir dari hidup saudara, apakah yang saudara lakukan sepanjang hari ini? Nah, tentu kalau itu ditujukan kepada saya, maka saya akan berusaha melakukan kebaikan demi kebaikan. Saya akan menghubungi orang-orang yang pernah saya buat sakit hati, saya akan meminta maaf. Saya akan menghubungi orang-orang yang mungkin masih ada memiliki permasalahan dengan saya. Saya akan berusaha menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Oleh karena saya ketahui hari ini adalah hari terakhir dalam hidup saya. Tetapi itu tidak terjadi ketika ada satu kejadian yang tiba-tiba menimpa diri kita. Jangankan untuk meminta maaf, untuk mempersiapkan satu kehidupan yang singkat pun kita tidak punya. Ketika tsunami terjadi di belahan provinsi Aceh dan sekitarnya, mereka tidak sempat untuk melakukan kebaikan. Mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk meminta maaf kepada siapapun yang mereka buat salah. Itu juga yang terjadi ketika sebuah pesawat mengalami kecelakaan dan menewaskan semua penumpangnya. Tidak ada waktu bagi mereka untuk merubah hidup. Tidak ada waktu bagi mereka untuk meminta maaf kepada orang tua, kepada siapa mereka yang pernah membuat salah. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Betapa penting dan perlunya bagi kita setiap hari menanamkan dalam diri kita bahwa hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Sehingga kita merasa bahwa kita harus melakukan kebaikan, kita harus melakukan sesuatu yang membuat hidup kita tetap berjalan di dalam jalan yang benar. Saudaraku, kenapa ini perlu menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita? Bila mana kita membaca firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debutan akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Jadi ketika ada orang yang mati, baik direncanakan, baik yang secara tiba-tiba, mereka akan tidur di dalam tanah sampai ketika Yesus datang kedua kali, maka mereka akan dibagi menjadi dua bagian. Satu akan mendapat satu kehidupan yang kekal, satu lagi akan mendapat kebinasaan, yaitu hukuman dari Tuhan. Nah, saudaraku, menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita pada malam hari ini. Seandainya saya hari ini mengalami hal yang tidak baik, ya, apakah saya akan dibangunkan untuk mewarisi kerajaan surga, atau saya dibangkitkan untuk mendapat kehinaan kekal? Di dalam satu buku perumpamaan Yesus, seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, halaman 192 mengatakan, ketika seorang manusia bangkit dari tidurnya kematiannya, maka sifatnya, seleranya, keinginannya, kesenangannya sama seperti ketika masih dia hidup. Jadi ketika kita mengalami satu kematian, maka ketika saya bangkit, Nyonya White katakan seleranya,
sifatnya, keinginannya, karakternya sama ketika kita masih hidup. Artinya kematian tidak merubah tabiat. Mau berapapun banyaknya orang yang menghadiri kematian kita, mau kemana pun kita dibawa, mewah pun pekuburan kita dibuat, itu tidak mempengaruhi kehidupan kita ketika kita berada di dalam tanah. Betapa pentingnya kita mempersiapkan karakter kita ketika kita masih hidup di dunia ini, saudara-saudara. Nah, hamba Tuhan yang bernama Henokh, di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 dikatakan, seorang hamba Henokh yang dikatakan bergaul akrab dengan Tuhan. Seorang yang dikatakan akrab bergaul dengan Tuhan di dalam hidupnya selama ratusan tahun, tentu memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Bagi Henokh, doa itu adalah satu napas kehidupan. Bagi Henokh, hubungan yang akrab, connect yang terus-menerus dengan Tuhan adalah setiap hari yang dia butuhkan untuk menjaga hubungannya yang terus-menerus di dalam kehidupannya setiap hari. Sebuah survei mengatakan bahwa manusia boleh hidup 30 hari tanpa makan, ya. Kemudian 7 hari tanpa minum, tetapi manusia tidak mungkin hidup 7 menit tanpa bernapas. Sementara napas ini adalah lambang kerohanian dari berdoa. Berdoa adalah satu napas kerohanian seseorang, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan semua setan. Untuk itulah banyak berdoa kita akan memiliki banyak kuasa. Sedikit berdoa kita akan memiliki sedikit kuasa. Tidak pernah berdoa kita juga tidak akan memiliki banyak kuasa untuk mengalahkan semua pencobaan iblis. Saudaraku, ada banyak manusia yang hidup kelihatannya hidup, tapi sebenarnya kerohanian kita sudah dikatakan mati. Boleh kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 6. Hidup tapi mati. Maksudnya dia hidup fisiknya, tetapi kerohanian kita sudah mati karena kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kehidupan saya, apa yang saya capai adalah karena kemampuan saya, oleh karena kehebatan saya, oleh karena kuasa saya. Sehingga saya tidak membutuhkan pertolongan dan kuasa dari namanya Yesus Kristus. Nah, pendengar setia kami, pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah istilah mengatakan bahwa taburlah pemikiran, maka kita akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan, maka kita akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka kita akan menabur tabiat. Dan ketika kita menabur tabiat, kita akan menuai nasib. Jadi kehidupan masa depan kita itu ditentukan dari mulai sekarang ini. Apa yang kita lakukan, pilihan apa yang kita buat, tindakan apa yang kita lakukan setiap hari, sehingga itulah yang akan menentukan apakah kita ketika nanti meninggal, ketika Yesus datang pada yang kali yang kedua, apakah kita dibangkitkan untuk mewarisi kerajaan surga, atau apakah kita dibangkitkan untuk mendapat kehinaan. Betapa pentingnya bagi kita semua pemirsa kami di mana berada untuk mempersiapkan kehidupan kita adalah kehidupan yang connect dengan Tuhan setiap hari. Sama seperti hamba Tuhan Henokh, dia bergaul akrab dengan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai sahabatnya. Dia menjadikan Allah sebagai mitranya. Dan itulah yang membuat dia disayang Tuhan. Dan Henokh diangkat ke surga hidup-hidup oleh karena Allah sangat mengasihi. Pemirsa kami dimanapun Anda berada, di dalam Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman dan percaya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, perbuatan baik kita, jasa-jasa kita untuk menentukan apakah kita akan mewarisi kerajaan surga. Tetapi kehidupan kita yang berserah kepada Kristus, yang mengandalkan Kristus, yang menaruh harapannya kepada Kristus, yang berhubungan kepada Allah setiap hari, dan ditambah oleh kasih karunia Tuhan, itulah yang memberikan kita satu paspor
untuk mewarisi kerajaan surga. Betapa pentingnya bagi kita semuanya untuk mempersiapkan hidup kita dan menanamkan dalam diri saya dan saudara-saudara bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi saya. Untuk itu, saya harus memberikan satu kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Saya harus menjadikan hari ini adalah hari terakhir. Saya harus memberikan hal yang baik, menghidupkan satu kehidupan yang baik, sehingga ketika apapun yang terjadi dalam hidup saya sudah siap dan Tuhan akan mengangkat saya dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita.